Di episode yang lalu diceritakan Suan dan Huji telah mengalahkan siluman penghisap darah dan menyelamatkan para penduduk desa Ruyun. Dan inilah dia Tiger Crane episode keempat. Di pagi yang cerah terlihat si Kuncung sedang memeluk Dasian yang kini telah berubah menjadi rubah kuning akibat terluka parah dalam pertempuran melawan iblis penghisap darah. Menurut Suan, lebih baik Dasian kembali ke wujud aslinya daripada terjebak dan terlibat pertikaian antara iblis dan manusia. Kuncung pun mendekati Suan dan Huzi. Dia mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya dan menolong Dasian. Dia pun meminta maaf atas perlakuannya tempo hari yang kurang menyenangkan kepada Suan dan Huzi. Tak lama dari itu para penduduk pun datang dengan membawa buah-buahan. Itu adalah ungkapan terima kasih penduduk kepada Suan dan Huji yang telah menyelamatkan desa Ruyun. Di saat Huji akan mengambil buah-buahan tersebut, Suan melarangnya. Dia berkata jika pembasmi siluman dilarang menerima hadiah, suap, dan sejenisnya. Si Kuncung pun berniat memberikan hadiah jimat keberuntungan karena Huji tidak ingin si Kuncung kecewa. Huji pun mengambil hadiah dari si Kuncung, kemudian mereka berdua meninggalkan desa Ruyun. Saat di perjalanan, tepatnya di tengah hutan, Huji diserang oleh siluman kelinci bertanduk merah. Anehnya, kelinci itu hanya menyerang Huji. Namun Suan yang tidak tega melihat Huji pun segera menolongnya. Dengan sekali tebasan, kelinci itu terkapar tak berdaya. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan. Huji yang terlalu banyak menimbulkan masalah sehingga dia diserang oleh beberapa siluman termasuk siluman kelinci tanduk merah. Namun Huji berkata dialah yang telah membunuh siluman penghisap darah. Bahkan dia mengatakan kalau Suan tidak berguna sama sekali. Tentu saja hal itu membuat Suan marah dan seketika menyerang Huji dan memperingatkan agar dia tidak sembarangan ngebacot. Suan berkata bahwa Huji hanyalah beruntung, tapi keberuntungan itu tidak akan selalu berpihak pada Huji. Jika Huji selalu bermalas-malasan dan tidak mau belajar, cepat maupun lambat dia akan mati. Di saat Huji mencoba melawan, Suan mengikatnya dengan tinta ajaib miliknya. Huji berkata jika dia mempunyai kesempatan belajar sebuah mantra, maka dia akan mengalahkan Suan. Dan di saat itulah guru besar ataupun senjata magic Suan keluar. Jika bersedia, Huji akan diangkat murid oleh guru besar. Namun bukannya berterima kasih, Huji malah menghina dan meremehkan guru besar. Padahal sebelumnya tak ada yang berani menghina guru besar karena dia sangat disegani dan dihormati di istana maupun di keluarga Suan. Suan mengira bahwa gurunya akan marah besar dengan perkataan Huji, tapi ternyata semua itu salah. Guru besar malah tertawa terbahak-bahak dan mengatakan sudah 500 tahun tidak ada yang berani menghinaku seperti itu. Bahkan guru besar mengatakan jika Huji mirip dengan seseorang. Dia adalah orang yang pernah hidup dan mati bersama guru besar. Dia bernama Ciwuji. Suan tidak terima karena Ciwuji adalah leluhurnya yang sangat hebat. Mana mungkin dibandingkan dengan Huji yang tidak punya kemampuan apapun. Bahkan di pertempuran puncak, Ciwuji membantai banyak siluman besar. Dia adalah pembasmi siluman yang kuat. Pada akhirnya Huji mau menjadi murid guru besar. Guru besar meminta Huji menunjukkan mantra yang ia bisa. Kemudian Huji menunjukkan mantra pengendali api. Namun di luar harapan, Huji hanya bisa mengeluarkan api yang sangat kecil. Kemudian guru meminta Suan untuk menunjukkan cara mengendalikan api yang benar. Suan pun menunjukkan sihir pengendali api dan hasilnya sangat luar biasa. Terjadi ledakan dan semburan api yang sangat besar. Suan baru saja menggunakan Zenki. Zenki adalah penyerapan aura langit dan bumi, lalu mengubahnya menjadi Zenki. Huji menanyakan bagaimana caranya mendapatkan Zenki. Seseorang harus menguasai teknik pengendalian Si. Huji semakin bingung dengan penjelasan guru besar. Guru besar pun mengatakan lebih baik praktek daripada hanya penjelasan ataupun teori. Huji diperintahkan untuk menguasai pertempuran dan datanglah 3 ekor siluman kelinci bertanduk merah. Kelinci itu dengan kompak menyerang Huji. Huji hanya bisa berlari dan menghindari ke sana kemari. Dia meminta bantuan Suan namun Suan tidak memperdulikannya.
Guru besar pun memberitahu Huji yang pertama, singkirkan semua pikiran yang mengganggu, rasakan aura langit dan bumi, fokuslah perhatianmu pada pernapasanmu, lemaskan tubuhmu perlahan. Namun Huji bukannya memperhatikan dan mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru besar, namun dia selalu mengeluh dan merengek. Siluman kelinci terus menyerangnya. Huji dibuat mainan oleh ketiga kelinci tersebut dan pada akhirnya Huji ditindih oleh kelinci besar itu. Disangka Huji sudah mati. Ternyata dengan kekuatannya dia mengangkat siluman kelinci tersebut dan langsung menendangnya. Dia menempelkan jimat kertas di badan kelinci tersebut. Kemudian ia melafalkan mantra sesuai yang diajarkan oleh guru besar dan hanya api kecil yang menyala dan itu tidak terasa bagi siluman kelinci. Kemudian siluman kelinci balas menyerang Huji. Huji terus berlari menghindari ke sana kemari sambil berteriak. Hingga akhirnya Huji bertekad akan mengeluarkan sihir pengendali api yang kesekian kalinya. Huji mengeluarkan kertas kemudian merapalkan mantra. Kali ini dia sangat bersungguh-sungguh. Huji dikelilingi oleh cahaya kuning yang berputar di sekitar tubuhnya. Huji mengeluarkan simbol bumi dan akhirnya Huji berhasil menyemburkan api yang sangat besar sekali sehingga siluman kelinci terpental sangat jauh. Scene pun beralih. Diperlihatkan para pengawal yang mengawal Mutiara Merah. Mereka mencari keberadaan Suan karena mereka terpisah sangat lama. Mereka merasa putus asa karena kelaparan dan kehausan. Mereka sangat senang ketika melihat hutan. Mereka berharap ada air dan makanan di hutan itu. Di saat mereka mendekati hutan itu, tiba-tiba semua pohon yang ada di hutan itu tumbang dan tanahnya bergetar. Ternyata siluman ikan paus keluar dari permukaan tanah. Di saat itu juga terlihat sebuah tombak yang dikelilingi cahaya merah melesat dengan sangat cepat menembus tubuh siluman paus. Dan film pun bersambung ke episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.